Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hafidul Kolbi dengan NIM 63 dari kelas IMK C. Untuk presentasi kali ini tentang review website, yaitu website Converse, saya akan merangkum dalam satu PPT, yaitu tentang 17 prinsip UI UX. Jadi yang saya review adalah website tentang Converse, sepatu Converse, terus produk-produk yang lainnya. Mari kita bahas yang pertama, yaitu ada user compatibility, yang mana website Converse ini dirancang untuk menjangkau berbagai tipe pengguna, terutama pembeli umum dan sneakerhead. Nah, pembeli umum ini tidak harus membeli sepatu, dan ada barang-barang yang lain untuk dibeli sesuai kebutuhan masing-masing. Oke, struktur menu dan informasi produk mudah dipahami oleh pengguna yang tidak terlalu paham teknologi. Namun, terdapat belum terdapat fitur aksesibilitas bagi pengguna dengan disabilitas seperti pembaca layar atau opsi teks yang diperbesar. Untuk menunjukkan bahwa pemahaman terhadap kebutuhan khusus pengguna masih perlu ditingkatkan lagi. Ya, memang seperti itu dalam website Converse tersebut. Akan tetapi website Converse telah menyediakan bubble chat atau chatbot untuk interaksi antar pengguna dan pembeli. Selanjutnya yaitu tentang produk compatibility. Converse berhasil menjaga kompatibilitasnya dengan produk-produk global Converse. Semua kategori seperti Chuck Taylor, Runster High, dan aksesoris lainnya tersedia dengan deskripsi dan tampilan yang seragam. Hal ini menunjukkan bahwa situs dirancang agar tetap compatibility dalam satu aksesoris merek. Contohnya Chuck Classic ini. Di sini sebelah kanan ada informasi mengenai gender, shoes, color, size, type, shoe style, ada yang high, ada yang low. Di sini bisa kita atur kita memiliki budget seberapa untuk mengfilter sepatu atau barang yang akan kita beli. Dan di sini ada kategori-kategori untuk pembelian. Berhubung ini tadi kita mengambil yang cat, jadi yang muncul adalah sebagian besar sepatu gitu. Dan ada menu-menu lainnya di sini lengkap, mulai dari pakaian, aksesoris, sepatu populer, informasi tersebut sudah lengkap. Selanjutnya yaitu task compatibility, yaitu fitur-fitur utama seperti pencarian produk, penyaringan. Penyaringan tadi sudah ada, menambahkan ke keranjang dan melakukan checkout tersedia dan mudah ditemukan yang mudah ditemukan. Meskipun demikian, pencarian lanjutan belum optimal karena bergantung pada kode yang dipakai. Hal ini dapat menyulitkan pengguna dengan koneksi terbatas atau pengaturan keamanan tinggi di browser mereka. Ya, kadang kalau kita menggunakan website tersebut di HP itu memang agak terganggu atau lemot seperti itu. Selanjutnya yaitu workflow compatibility. Alur pembelian dirancang cukup baik dan mengikuti pola umum pengguna menelusuri produk, menambahkan ke troli lalu check out. Namun munculnya pop-up promosi seperti voucher diskon secara tiba-tiba dapat mengganggu pengalaman dan alur kerja pengguna, terutama saat kali membuka halaman. Ya, kadang itu kalau di mobile, app yang dibuka di mobile, voucher itu muncul dan mengganggu pengguna karena websitenya juga agak lemot kalau dibuka di mobile daripada di desktop. Jadi ini menurut saya agak mengganggu. Tetapi untuk proses checkout dan lain-lainnya sangat mudah dilakukan di desktop daripada di mobile. Selanjutnya yaitu tentang konsistensi. Penampilan antar halaman sangat konsisten, warna dominan, font, icon, dan elemen UI seperti tombol shop now selalu tampil dengan gaya serupa. Konsisten ini membantu pengguna dalam
mengidentifikasi fungsi dan mempercepat pemahaman. Begitu juga dengan hasil setiap interaksi. Misalnya klik tombol beli selalu membawa ke halaman keranjang. Oke. Selanjutnya itu tentang familiarity. Situs menggunakan istilah umum dan struktur yang sudah akrab bagi pengguna e-commerce seperti wishlist, checkout, dan cart. Tata letak situs sangat mirip dengan toko online lainnya, membuat pengguna baru cepat menyesuaikan diri. Hal ini mempercepat proses pembelajaran karena pengguna tidak perlu mempelajari pola baru. Ya, ketika waktu saya ingin membeli, memang saya merasa websitenya sangat simpel dan cocok untuk pemula. Jadi tidak website yang terlalu susah untuk dipahami. Bagaimana nih checkoutnya, bagaimana alur pembayarannya, gimana. Pokoknya intinya kalau di Converse-nya itu kita bisa mengisi formulir pembayaran setelah kita melakukan login dan pembayaran bisa dilakukan. Selanjutnya yaitu simplicity. Tampilan halaman utama berfokus pada promosi dan produk unggulan. Pengguna tidak dibanjiri dengan terlalu banyak pilihan sekaligus. Namun terdapat beberapa elemen banner promosi ganda yang bisa menimbulkan kebingungan. Penyederhanaan dan pemilihan konten urgensi bisa lebih membantu. Ya, selanjutnya yaitu direct manipulation. Interaksi langsung cukup terasa pada fitur seperti hover pada gambar produk yang menampilkan opsi pembelian atau menambahkan ke wishlist. Namun, belum semua elemen menyediakan respon visual saat disentuh. Direct manipulation bisa ditingkatkan dengan animasi mikro atau efek transisi. Ya, memang beberapa dari websitenya tadi itu tidak ada animasi atau kurang. Nah, kalau di halaman ini mungkin bisa ditambahkan kayak ada pop up-nya gitu. Jadi di sini cuman kalau kursornya kita ke gambar ini, maka yang timbul adalah klik icon favorit atau love gitu. Selanjutnya, kontrol. Pengguna diberikan kontrol terhadap tindakannya seperti menambahkan, menghapus, dan melihat daftar produk. Namun tidak ada tombol undo saat menghapus item yang menyebabkan frustrasi jika tindakan dilakukan tanpa sengaja. Opsi konfirmasi atau pembatalan akan sangat membantu dalam hal ini. Ya, ini bisa jadi jadi saat kemarin saya mau pembelian, di sana tidak ada opsi konfirmasi bahwasannya saya akan membeli barang ini gitu. Jadi langsung mereka melanjutkan ke tahap pembayaran dan pembayarannya langsung diarahkan sesuai metode pembayarannya gitu. Jadi tidak ada konfirmasi bahwasannya saya ingin melanjutkan pembelian ini gitu. Selanjutnya yaitu what you see is what you get. Tampilan produk yang ditampilkan di layar mencerminkan tampilan fisik secara akurat. Namun fitur zoom kurang optimal sehingga pengguna sulit melihat produk secara mendalam. Penambahan fitur preview 360 derajat atau zoom. Oke, untuk ini tentang website yang tidak bisa di zoom memang agak kesulitan untuk pengguna karena terkadang saya itu ingin melihat detail dari fotonya atau gambarnya si sepatunya kan, tapi kadang nggak bisa di zoom ya ternyata gitu. Dan secara lebih rinci ya, tentang gambarnya pun saya nggak tahu, dan akhirnya seringkali saya memikirkan untuk ya udah aku ke store-nya aja biar tahu secara detailnya bagaimana untuk barangnya. Selanjutnya itu flexibility. Situs mendukung dua bahasa, oke. Namun fleksibilitas lainnya seperti tema gelap, pengaturan ukuran teks atau model kontras tinggi tidak tersedia. Kurangnya fitur kustomisasi membatasi kenyamanan pengguna yang memiliki preferensi khususnya. Mungkin tidak difleksibel seperti web-web lain yang bisa dark mode atau light mode.
Mungkin di Converse ini tidak ada pilihan seperti itu, tapi untuk bahasa bisa dipilih yaitu English atau Indonesia. Selanjutnya yaitu responsif. Waktu respons antar pindahan halaman cepat dan lancar, namun saat pengguna menambahkan item ke keranjang tidak ada indikator visual yang jelas apakah tindakan berhasil. Menambahkan loading, spinner, atau notifikasi singkat akan meningkatkan kepercayaan pengguna. Nah, ini tadi yang sudah dibahas yaitu waktu saya mau check out tidak ada konfirmasi apapun, dan bisa ditambahkan nantinya agar orang-orang lebih tahu bahwa eh, barang ini sudah ada di chart. Barang ini udah mau saya check out, udah mau pembayaran dan lain-lain. Mungkin ada verifikasi atau penentuan tahap gitu. Invisible Technology, situs menyembunyikan kompleksitas teknis dan pengguna dengan baik dari pengguna dengan baik. Membuat pengalaman terasa mulus. Akan tetapi ketergantungan tinggi terhadap kode tersebut menjadi kelemahan jika digunakan di lingkungan yang membatasi fitur web tersebut. Sebaiknya situs memiliki fallback sederhana untuk memastikan fungsi tetap berjalan meski fitur dinonaktifkan. Selanjutnya itu robustness. Situs mampu menangani sebagian besar input pengguna. Namun, sistem belum memberi umpan balik yang jelas saat pengguna salah memasukkan data seperti email, tidak valid, menambahkan sistem validasi, dan notifikasi kesalahan secara langsung akan meningkatkan keandalan situs. Ya, beberapa tahap seperti itu tuh kadang apa ya, website masih error atau ngebug gitu ya. Kalau misal kita salah memasukkan mengisi kolom dari pembayaran gitu, kadang konfirmasi atau notifikasi validasinya tidak baik gitu. Protection, website memberikan notifikasi konfirmasi pada saat checkout. Namun penghapusan item dari keranjang terjadi tanpa konfirmasi. Tindakan seperti ini dapat menyebabkan kehilangan data yang tidak disengaja. Sistem konfirmasi tambahan atau fitur. Apakah Anda yakin sebenarnya ditambahkan? Ini juga hal-hal konfirmasi atau meyakinkan user itu perlu karena untuk protectionnya juga, untuk keamanan juga. eh, Menurut saya itu bisa ditambahkan di setiap langkah, bukan langkah ya, step by stepnya gitu. Apakah emang benar-benar yakin mau menambahkan ini ke chart? Apakah yakin ini mau di check out secara langsung? Bahkan untuk pembayaran juga perlu ditingkatkan lagi untuk protection. Selanjutnya yaitu easy of learning. Memang website ini mudah digunakan atau mudah untuk melakukan pembelian dan lain-lain, akan tapi kurangnya tadi memang perlu diperbaiki. Jadi website mudah digunakan bahkan oleh pengguna pemula seperti saya tadi. Menu navigasi jelas dan proses checkout mudah dipahami. Sayangnya tidak ada tutorial interaktif, bantuan cepat atau dokumentasi pengguna. Menambahkan tooltip dan onboarding ringan akan sangat membantu. Mungkin yang dimaksud di sini mungkin ada help, dashboard help. Nah, ini ada bantuan, tapi terkadang di help ini bantuan itu kurang jelas untuk langkah-langkahnya gitu. Selanjutnya easy of use, untuk pengguna akan sudah terbiasa. Fitur seperti wishlist dan kategori langsung sangat membantu, namun tidak tersedia shortcut keyboard, quick filter yang tersimpan, atau opsi cepat lainnya yang bisa meningkatkan efisien kerja pengguna ahli. Penambahan fitur semacam ini akan mendorong produktivitas lebih tinggi. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Oke, dari 17 prinsip UI UX tersebut dapat disimpulkan bahwa Converse ini telah berhasil mengimplementasi banyak prinsip UI UX seperti konsistensi, familiarity, dan kesederhanaan dengan baik. Meskipun
ada beberapa yang harus ditambahkan yang krusial dan cukup untuk meningkatkan protection-nya seperti tadi konfirmasi, validasi terhadap user. Jadi interaksi seperti itu perlu ditambahkan agar user merasa aman menggunakan website tersebut. Oke. Eh, Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.